application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan kembali membahas yang masih menarik tentang PDIP dan hubungannya dengan Anies Baswedan. Apalagi kemarin kan demo besar-besaran ya, dari mahasiswa dan beberapa elemen lain-lain yang menolak DPR merevisi Undang-Undang Pilkada. Itu juga akan saya bahas. Tapi sebelum itu saya akan bahas dulu nih, ini kejadian sudah beberapa hari yang lalu. Sehubungan dengan mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar, ya. Oke, kan kita tahu waktu itu tiba-tiba Pak Erlangga mendadak mengumumkan pengunduran dirinya. Kemudian dibocor halus misalnya dari Tempo yang suka ngebocor-bocorin tapi nggak tahu bocorannya dari mana gitu ya. Ntar kita lihat juga ya. Ada juga yang meleset bocorannya. Dikatakan bahwa ini adalah cawe-cawe Presiden Jokowi. Cawe-cawe. Nah, intinya begini deh. Katanya Erlangga itu ada beberapa kasus. Ya. Daripada diperiksa KPK dan digeledah rumahnya, kira-kira begitu, mundur aja deh. Begitu kata bocor halus. Kemudian beredar rekaman video. Bukan rekaman video ya, rekaman suara. Videonya tidak diperlihatkan. Salah satu yang menyebarkan itu adalah Hasto. Hasto, iya, Sekjen PDIP yang sepertinya tidak bisa move on. Kesal terus dia sama Pak Jokowi. Dia bilang, ini loh rekaman suara Pak Jokowi yang mengintimidasi. Menggunakan penegak hukum, ya, yang ujung-ujungnya dikaitkan dengan pengunduran diri Erlangga Hartarto. Di video itu, ya kalau Anda dengar itu ya, cuplikan suaranya, Pak Jokowi bilang kira-kira begini, bagi yang masih nakal, ya, saya bisa suruh, ya beginilah kira-kira ya, walaupun tidak 100% akurat ya ngomongannya. Tapi ini intinya, saya bisa suruh KPK, saya bisa suruh kepolisian, saya bisa suruh kejaksaan untuk mengusut. Betul. Ya betul dong, Presiden memberikan warning gitu ya kepada menteri atau pejabat-pejabat negara yang nakal. Presiden bisa perintahkan KPK, kepolisian atau kejaksaan untuk mengusutnya. Ya, nggak salah dong. Tapi yang menjadi masalah adalah itu dikait-kaitkan dengan pengunduran diri Erlangga. Seakan-akan ini kerjaannya Jokowi nih, cawe-cawe. Ya kan? Tempo kan juga dibocor halusnya bilang ini cawe-cawe operatornya dari istana ya Jokowi lah kira-kira gitu. Nah kita lihat nih berita nih dari Tempo. Tempo juga nih yang bikin berita. Diduga rekaman suara Jokowi. Ya. Nah di situ bunyinya akan saya bisikkan saja bla 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 yang tadi. Kalau masih nakal saya bisa suruh KPK, kepolisian atau Polri dan kejaksaan untuk sentil atau untuk menyelidiki. Nah, ini Tempo menurunkan berita bahwa yang memutar rekaman itu yang diduga suara Jokowi, ya, yang katanya ingin pakai penegak hukum untuk intimidasi. Untuk intimidasi. Enggak lah, bukan intimidasi, untuk menyelidiki kalau nakal. Tapi ini dikait-kaitkan untuk mengintimidasi, seakan-akan mengintimidasi Erlangga. Oke? Itu berita 17 Agustus ya, bertepatan dengan pengunduran dirinya Erlangga. Nah, di sini Tempo akhirnya juga mengutip atau memberikan catatan bahwa Tempo masih berusaha mengkonfirmasi rekaman suara diduga Jokowi itu ke pihak istana. Nah, nanti saya kasih tahu suara Jokowi itu sebenarnya diucapkan kapan? Nah, nanti ya.
Sebenarnya Tempo pun tahu sebenarnya kapan itu diucapkan, tapi di sini seakan-akan Tempo mau mengkonfirmasi. Nah, di sini ada beberapa komen lah, coba saya ambil dua aja ya. Yang pertama dari Huda Agatha, dia nanya, "Bagaimana Min? Masih konfirmasi?" Kemudian Resa 4.0 bilang, "Nih gue kasih, bukan bocor alus tapi pecah ban." Maksudnya ini bukan bocor-bocoran, memang begini loh aslinya. Nah, kan nyindir Tempo kan ya. Pidato Presiden Jokowi itu adalah pidato pada pembukaan Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di SICC Sentul Bogor, Rabu 13 November 2019. Kira-kira 5 tahun lalu. Jadi benar, itu adalah suaranya Pak Jokowi ketika dia pidato pada Rakornas Indonesia Maju 5 tahun lalu. Bagaimana mungkin pidato 50 tahun lalu ditarik-tarik dikaitkan dengan mengintimidasi Erlangga? Nah, inilah kerjaan Hasto dan Tempo. Ya, Anda nilai sendiri. Ya kan? Ini kan faktanya demikian. Nah, kita lihat lagi. Oleh karena itu, partai sosmed ya seperti nyindir. How low can you go Tempo gitu ya. Ngeledek dia, ya kan? Lu masih bisa lebih rendah lagi nggak lu? Gitu. Ayo. Nah, ini mengkritisi atau menyindir yang tadi catatan redaksi Tempo yang katanya mau mengkonfirmasi. Padahal acara begini juga diliput sama Tempo, kok kayak nggak tahu gitu ya maksudnya. Nah, kemudian itu ada satu berita di sebuah media massa yang judulnya bombastis. Anda lihat di bawah itu ya. Dibongkar Hasto. Wah, Hasto membongkar ya. Konspirasi istana mau menghancurkan beringin. Kira-kira begitu ya. Cara Jokowi mengintimidasi dengan memakai penegak hukum. Nah, itu katanya dibongkar Hasto. Dibongkar apanya? Maka sosmed bilang, apanya yang dibongkar katanya. Ini pidato terbuka Presiden di acara Forkopimda di Bogor, ya di Sentul tadi ya, pada 2019, 5 tahun lalu coy, ya. Membuat seakan-akan pidato ini adalah rekaman rahasia. Padahal itu rekaman terbuka. 5 tahun lalu ya. Jadi seakan-akan ini adalah rekaman rahasia yang dibongkar Hasto ya. Seakan-akan Hasto membuktikan ya. Nah, artinya Hasto ini terbukti berikut juga PDIP panik. Ya. Padahal kan Golkar saingannya, seakan-akan sekarang dia ngepro sama Golkar dan Erlangga ya. Dia panik cari-cari isu ya. Dengar-dengar kasusnya sudah naik sidik ya. Oh, maksudnya kasusnya Hasto. Ya kan ada dua itu kan. Kasusnya yang berhubungan dengan Harun Masiku dan kasus suap yang berhubungan dengan pengadaan rel kereta api atau apa gitu ya. Oke. Nah, ini juga si Pablo ya juga memberikan ada videonya, cuman di sini ya saya cuplik gambarnya gitu ya. Itu ya adalah pidato pada 13 November 2019 di Sentul 5 tahun lalu. Kurang apa coba? Inilah seorang Hasto yang katanya sekjen PDIP itu memelintir pidato Jokowi yang seakan-akan mau melegitimasi tuduhannya gitu ya. Inilah Jokowi cawe-cawe. Loh, itu pidato terbuka bukan bisikan rahasia kok. Oke? Lanjut. Nah, ini kita mulai masuk nih PDIP yang menurut saya tanda kutip mempermainkan Anies Baswedan. Kenapa saya bilang tanda kutip mempermainkan Anies Baswedan? Begini loh. Sekali lagi catatannya, ya, saya bukan pendukung Anies. Tapi ya, kalau saya lihat faktanya begini, kasihan juga Pak Anies. Ngerti ya? Catat, saya bukan pendukung Pak Anies, tapi saya simpati, walaupun bukan pendukung. Oke, kita lihat dulu nih ya. Ini dari kira-kira ya beberapa hari lalu, bahkan sebelum-sebelumnya PDIP kan paling kencang bilang, Anies itu mau dijegal, supaya tidak jadi cagup DKI. Nah, sekarang bukan DKI lagi ya, daerah khusus Jakarta aja. Seakan-akan PDIP concern nih. Ya, karena PKS naga-naganya waktu itu mau meninggalkan Anies. Karena Anies sudah dikasih mandat sampai 4 Agustus tapi belum ketemu partai-partai yang mau dukung dia. Nah, PDIP sendiri aja sampai tanggal 4 Agustus tidak mendukung Anies. Nah, kalau PKS akhirnya
melihat Anies nggak bisa ketemu partai politik yang dukung dia, kan PKS kurang kursi. Ya akhirnya PKS merapat ke Koalisi Indonesia Maju, ya. Nah, kemudian di 18 Agustus berita ini dari Tempo bilang potensi koalisi PDIP dan PKB, karena pada saat itu PKB belum menentukan sikap. Mau berkoalisi dengan PDIP atau mau berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju. Yang sebelumnya PKS sudah masuk dulu. Nah, tinggal sisa PKB nih. Jadi PDIP mau berkoalisi dengan PKB, usung Anies. Catat, ini beritanya begitu kata Tempo ya, di Pilgub Jakarta. Hasto bilang, kami tunggu muktamar PKB. Karena PKB lagi lakukan muktamar, mau menentukan apakah misalnya berkoalisi dengan PDIP atau pindah ke Koalisi Indonesia Maju. Tapi akhirnya dia berkoalisi dengan Indonesia Maju. Nah, padahal kalau PKB misalnya tidak bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, PDIP kan bilangnya di sini mau usung Anies. Ya, oke. Tapi kita lihat. Ahok bilang apa? PDIP tak mungkin usung Anies maju Pilkada Jakarta 2024. Hayo. Berarti di dalam PDIP sendiri nggak kompak ini soal Anies. Yang nggak tahu lah ya, nggak kompak atau tanda kutip mempermainkan. Ya, saya sih melihat kemungkinan besar Pak Ahok yang jujur nih, ya, oke. Nah, Masinton, kalau Ahok bilang nggak mungkin, Masinton bilang, insya Allah katanya ya, ada Anies. Jadi nanti biar tanggal 27 kan, terakhir 27 Agustus kan ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, karena kan ada keputusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Pilkada yang memungkinkan PDIP sekarang walaupun kursinya tidak memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang digugat gitulah ya, menyebabkan PDIP sekarang bisa sendirian saja ngusung. Jadi di sini, nah, kalau menurut saya, Masinton ini menggunakan isu putusan MK seakan-akan kita akan dukung Anies. Ya, oke. Padahal Ahok bilang nggak mungkin. Masinton bilang kita gunakan putusan MK. Oke, lucu ya. Lanjut lagi. Kemudian, Rabu. Ya, 2 hari lalu ya. PDIP tetap daftar KPU Jakarta pakai putusan MK. Ya, maksudnya apa? Tidak perlu berkoalisi, sendirian aja bisa. Insya Allah katanya ada Anies. Ada Anies. Kalau disebut ada Anies, pasti sebagai cagup, bukan sebagai cawagup. Jadi dengan kata lain, secara implisit, dengan berita ini, PDIP tidak mungkin mencalonkan Anies sebagai cawagup. Karena bekas cagup tidak boleh dicalonkan lagi sebagai cawagup. Dicalonkan lagi sebagai cagup boleh. Jadi dengan kata lain, PDIP seperti kasih angin surga ini ya. Mau menggunakan keputusan MK, mau mencagupkan Anies. Karena kenapa? Anies tidak bisa dicawagupkan. Karena ada peraturan yang melarang itu. Oke? Berarti ada angin surga nih ya dari PDIP. Kemudian Kumparan juga memberitakan yang sama. PDIP daftarkan Anies maju Pilgub Jakarta 27 Agustus. Mari kita kawal. Ini kata Kumparan loh. Ya, masa. Nah, ini dah akhirnya Partai Sosmed mencuit suatu berita di Detik. Ini katanya Ibu Mega sendiri loh ya. Megawati berbicara mengenai soal mendukung Anies itu yang dibicarakan oleh anak-anaknya gitu ya. Enak amat ya, sekarang kita dicari dukungannya. Dengan kata lain, Mega secara implisit bilang, siapa bilang kita mau dukung Anies? Wah, saya lihat Ibu Mega juga jujur loh kelihatannya ya. Jujur. Mungkin sama dengan Ahok yang sudah bilang, tidak mungkin. Nah, maka dari itu Partai Sosmed bilang, ayo anak abah, nangislah berjemaah. Anak abah maksudnya pendukung Anies gitu ya. Ya karena begini, yang satu bilang mau daftarkan pakai putusan MK, ayo kita kawal tanggal 27 Agustus. Ibu Mega bilang apa? Enak aja. Aduh, nah ini juga nih. Ada apa ya, video ya YouTube lah ya. Megawati bilang, enak aja, ngapain gua disuruh dukung Pak Anies? Hah? Aduh, tuh kasihan Pak Anies ya.
Ibu Mega jujur banget nih ya. Gue suka nih sama Ibu Mega gitu ya. Mas Sinton gimana lo? Ya, bilang mau dukung Anies pakai putusan MK. Mau ngawal katanya ke KPU. Oke deh. Jadi mungkin saya nggak salah juga ya kalau saya bilang PDIP tanda kutip mempermainkan Anies. Mempermainkan emosi para pendukung Anies juga. Jadi posisi Anies dipolitisasi menurut saya. Oke? Nah kemudian ya, kemarin ada demo ya. Demonya apa? Menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang mau dilakukan oleh Badan Legislatif DPR. Oh rame lah kemarin lah itu demonya ya. Singkatnya, sudah saya ulas di video saya kemarin. Jadi begini Bapak Ibu. Ketika MK memutuskan batas usia yang memungkinkan Gibran jadi cawapres maksud saya, orang marah. PDIP terutama. Wah, itu putusan MK yang tidak konstitusional. Ya, tidak konstitusional. Padahal sebenarnya PDIP kalau waktu itu mau melakukan apa yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Maju, ya, merevisi undang-undang Pilpres tadi soal usia itu, bisa, cuman tebakan saya, dia nggak berani. Seperti contohnya mau melengsarkan Jokowi. Mau panggil apa? Hak angket, hak angkot, dan segala macam. Nggak bisa, dia sudah hitung-hitung. Suaranya kalah banyak. Nggak bisa quorum. Begitu juga kalau dia mau merevisi undang-undang Pilpres. Jadi cuman ngoceh aja. Anak haram konstitusi lah. Putusan MK tidak konstitusional lah gitu. Tapi sekarang begitu MK keputusannya menguntungkan PDIP, yang memungkinkan PDIP mencalonkan sendiri tanpa koalisi Cagup dan Cawagup, dibilang ini adalah putusan konstitusional. Begitu juga putusan MK kan membuat Kaisang tidak bisa maju kan sebagai Cagup atau Cawagup, sekali lagi soal usia. Disebut inilah keputusan yang demokratis konstitusional. Senanglah ceritanya. Sekali lagi, kalau keputusannya merugikan, dibilang inkonstitusional. Tapi kalau keputusannya sesuai dengan harapan mereka, disebut konstitusional. Nah, catatannya, karena Koalisi Indonesia Maju sudah gemuk, semuanya bergabung di sana kecuali PDIP saja. Jadi, kalau Koalisi Indonesia Maju di DPR mengambil keputusan melalui badan legislatif gitu ya, kita revisi. Oke, gini loh, saya kasih ilustrasi ya. Undang-undang Pilkada kan digugat. MK mengabulkan sebagian gugatan dengan memberikan keputusan, oke, batas umur harus begini, sehingga Kaisang nggak bisa maju. Oke. Putusan kedua, partai yang suaranya nggak cukup segitu, yang undang-undang lama, sekarang boleh. Oke ya. Benar, keputusan itu final dan mengikat. Karena tidak bisa dibanding ya, oke ya. Sama seperti keputusan Gibran pada waktu itu. Tetapi, undang-undang itu misalnya versi 1 sudah digugat, diputuskan oleh MK begini. Oke, sekarang DPR menggunakan haknya untuk merevisi undang-undang lama menjadi undang-undang pilkada yang baru. Oke, kalau orang nggak setuju, gugat lagi ke MK. Begitu. Kok gitu nggak ada habis-habisnya? Itulah politik. Itulah politik. Nah, sekarang masalahnya, balik DPR mau merevisi undang-undang pilkada. Oke, undang-undang pilkada yang versi ini sudah diputuskan MK harus begini-begini. Betul. Tapi kalau ini direvisi menjadi undang-undang versi 2 gitu ya. Versi 2. Ya. Loh, diketok palunya bersama-sama DPR dan pemerintah. Itu yang berlaku. Nah, kalau nggak setuju, gugat lagi ke MK. Hah? Lo kok bingung dibilang ini membajak apa ya, demokrasi Indonesia darurat. Belajar hukum tata negara. Nah, saya nggak tahu ini mahasiswa ngerti nggak ya, atau ditunggangi ya. Ini saya kasih Anda pendidikan apa ya, hukum dan politik gitu ya. Astaga. Siapa bilang yang namanya badan legislatif DPR tidak bisa merevisi undang-undang? Bisa. Selama disetujui oleh dua pihak, DPR dan pemerintah. PDIP boleh nolak. Ya, akhirnya diambil keputusan
di rapat paripurna nanti. Taruhan sama saya pasti kalah. Karena Koalisi Indonesia Maju sudah sedemikian gemuknya. Maka di video saya kemarin, PDIP terancam tidak bisa maju Pilgub Jakarta. Lalu dipakailah isu Anies ini. Oke deh, ya, ngerti ya maksud saya ya. Nah sekarang ini kita lihat nih ya, cuitan Randy 08. Dia bilang apa? Sudah mulai salah kaprah. Putusan MK yang tadi yang saya sebut dan DPR tidak ada hubungannya sama saya dengan Pak Prabowo. Kok foto beliau yang dibakar? Iya, kemarin foto Pak Prabowo dibakar. Lucu kalian, katanya ya. Lucu banget kalian. Nah, kemudian beredar juga beberapa meme yang menyatakan akhirnya revisi Undang-Undang Pilkada batal. Padahal bukan itu. Di sini kita lihat ya, dari TV One. DPR RI tetap melaksanakan rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Pilkada. Kemarin kenapa nggak bisa disahkan? Karena ada demo. Ya. Nah, di sini bahasanya kurang tepat maksud saya untuk menganulir, bukan menganulir. Putusan MK itu nggak bisa dianulir. Tapi undang-undang itu direvisi baru. Kalau orang nggak setuju, gugat lagi ke MK. Pertanyaannya, sampai kapan? Sedangkan pendaftaran sebentar lagi ditutup tanggal 27. Jadi, kalau DPR dan pemerintah berhasil mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada yang baru, selesai sudah. PDIP tidak bisa mencalonkan cagup dan cawagupnya. Ya. Nah, di sini Wakil Ketua DPR, Pak Sufmi Dasko Ahmad bilang, pengambilan keputusan kemarin yang nggak mungkin bla bla bla, ya nggak perlu hari itu, nggak perlu yang kemarin. Di sini dikatakan batal disahkan hari ini, disahkan kemarin maksudnya ya. DPR bisa sahkan RUU Pilkada di hari lain. Mungkin hari ini. Ya kan? Kita akan lihat nanti aspirasi rakyat. Oke? Jadi, ya, inilah yang namanya politik. Tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi. Anies yang dulu musuhnya Ahok dipakailah sebagai alat politik atau dipolitisasi menurut istilah saya. Ya, untuk menarik simpati para pendukung Anies. Tapi begitu dapat tiket bisa mencalonkan sendiri, PDIP sebenarnya mau mencalonkan calonnya sendiri. Sebenarnya dia nggak tertarik sama Anies. Percaya saya. Oke? Ya, jadi Anda bisa nilai sendiri ya. Itu saja deh dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.